tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Puja dan puji kita ucapkan atas kehadiran Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Eti Sofia yang akan memandu berlangsungnya acara tentang budaya positif dalam rangka kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Solo atas nama Bapak Eko Fernando SPD. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Afina SPD. Yang ketiga, pembacaan doa oleh Bapak Alfitra SPD. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Rana Aida SPD. 5. Kata sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Negeri 14 Demak Bapak Dr. Handes Norman. 6. Acara inti penyampaian materi webinar tentang budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Eko Fernando SPD. Yang ketujuh, sesi tanya jawab tentang budaya positif. Yang kedelapan, launching komunitas belajar SDN 14 Demak bersama kepala sekolah dan majelis guru. 9. Penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya. Sebelum memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Afina SPD. Kepada Ibu dipersilakan atas waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Alfitra SPD kepada Bapak Habib Musrafan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Alfitra telah membacakan doa. Semoga dengan doa tadi acara kita lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Rahma Aida SPD. Pada Ibu dipersilakan waktu dan tempat. Hadirin mohon berkenan. Indonesia Raya, merdeka,
Dirin, silakan. Terima kasih kepada Ibu Aminah SPD. Yang berikutnya yaitu kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Juta kepada Bapak Dr. Andes Nurman. Dipersilakan atas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia beliau pada siang menjelang sore ini. Kita sudah dapat bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka webinar aksi nyata budaya modul 4.1 bagi calon guru penggerak, yaitu Bapak Eko Fernando SPD. Selamat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Eko Fernando selaku calon guru penggerak yang akan memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kita nanti di dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar dan dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau terima selama menjadi calon guru penggerak dapat diimplementasikan di sekolah kita dengan sebaik-baiknya dan kita dapat mencontoh dan mengelola-nya. Yang kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 14 Tepat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sangat bangga sekali dan senang sekali dengan adanya Bapak Eko Fernando selaku calon guru penggerak yang berasal dari SD 14 Tepat, yang mana ini berarti kita sudah diberi salah satu atau seorang guru yang dipimpin, yang dibina di dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti Bapak Eko Fernando menjadi contoh dan teladan dan menjadi ancaman bagi kita selaku guru warga sekolah, dan kita dapat mencontoh dan meneladani beliau di dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, yang mana pemberian pelayanan yang baik merupakan suatu tugas dan tanggung jawab kita kepada manusia dan bangsa, kepada anak-anak didik kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi penerus bangsa. Jadi kami berharap, sangat berharap sekali, besar harapan kami terutama sekali adalah keluarga besar SD 14 Tepat kepada Bapak Eko Fernando. Mudah-mudahan Bapak menjadi suruh penerang di dalam dunia pendidikan, khususnya di SD 14 Tepat dan Kabupaten Solo khususnya, dan Indonesia yang lebih luas. Jadi mari kita dorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Eko Fernando di dalam mencapai menjadi seorang guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan dan yang menjadi cita-cita kita bersama dapat terpenuhi dengannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan beri hidayah terhadap kegiatan kita pada hari ini, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
ada Bapak Eko Fernando, silakan atas waktu dan tempat. Bapak-bapak dan ibu, silakan diminum dan dicicipi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi dari webinar yang telah saya ikuti. Salam kita tumpangkan pada pembicara yang terdahulu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia pada guru-guru SD 14 Depak semuanya. Baiklah, untuk pada kesempatan ini kita semua adalah sama. Saya berdiri di depan bukan karena lebih dari Bapak Ibu semua. Di sini pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan dan menyebarluaskan pandangan dan paradigma baru yang telah saya dapatkan selama kegiatan webinar pada calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Solok. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk pada materi yang akan saya sampaikan, karena kita berada kegiatan di siang hari seperti ini, alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan kita ice breaking dulu. Ice breaking itu apa? Kita buka pembelajaran dengan menarik bakat ataupun minat anak, supaya anak-anak itu nanti bersemangat dalam pembelajaran. Kita juga bisa menerapkannya nanti dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mau kita melakukan ice breaking? Baik, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu semuanya coba perhatikan, saya contohkan dan laksanakan ice breaking yang akan kita lakukan bersama. Nama ice breakingnya adalah hitungan 1 sampai 6. Tapi bagaimana hitungan 1 sampai 6-nya? Kita pakai angka tangan. Untuk hitungan 1 sampai 6, yang pertama kita mengangkat tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa Pak Ibu? Oke, baik. Silakan Bapak Ibu semua sambil berdiri. Kita coba bersama-sama biar tidak mengantuk. Kita coba yang pertama dulu untuk tangan kiri, hitungannya 1 sampai 6. Kita coba sama-sama, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana Bapak Ibu, mudah? Mudah sekali. Sekarang kita coba ganti yang tangan kanan. Tangan kanan gerakannya seperti apa? Hitungannya tetap 1 sampai 6. Gerakannya seperti ini, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cobakan sama-sama yang kanan. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana Pak Ibu, mudah? Sangat mudah. Sekarang siapa yang tahu kira-kira apa selanjutnya? Kiri mudah, kanan mudah. Sekarang kita coba secara bersamaan. Masih ingat gerakan yang kiri? Yang kanan masih ingat? Sekarang kita lakukan secara bersama-sama. Hitungannya tetap 1 sampai 6. Bapak Ibu lakukan dengan kedua tangan kanan dan kiri sesuai perintah tadi. Kita cobakan. Yang kiri tadi mudah kan? Yang kanan mudah Bu? Sangat mudah. Sekarang kita coba kombinasi keduanya. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana Bapak Ibu, mudah? Mudah? Susah. Ternyata kita ulang satu kali lagi. Kita coba ulang satu kali lagi. Ingat, gerakan tangan kiri dan kanan itu berbeda. Kita cobakan langsung bersama. Hitungannya 1, 6. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, terima kasih Bapak
itu sangat rentan dengan kondisi konsentrasi dan fokus anak. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Bersemangat? Bersemangat. Kita lanjut pada materi kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang budaya positif. Seperti apa itu budaya positif yang ada atau yang dapat kita lakukan nantinya di penerapannya di sekolah. Bagian materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Seperti apa disiplin positif dan kebijakan universal yang harus kita terapkan nanti di sekolah. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin nanti akan banyak bahasa atau kata-kata baru yang akan kita kenal. Nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Yang ketiga yaitu mengenai keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Seperti apa materinya? Kita masuk yang pertama, disiplin positif. Pada kesempatan ini, disiplin positif ini berasal dari teori kontrol atau teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Seperti apa disiplin positif? Yang pertama adalah mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu teorinya. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang. Ada kita yang model berpikirnya menang kalah. Tetapi pada teori kontrol, kita dengan model berpikir menang-menang. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan juga teori kontrol berdasarkan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bagaimana makna disiplin? Makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk menerapkan disiplin positif ini dipengaruhi oleh beberapa teori motivasi. Secara garis besar, motivasi itu terbagi dua. Ada yang dikatakan motivasi intrinsik, ada yang dikatakan motivasi ekstrinsik. Seperti yang kita ketahui, kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang dipengaruhi dari luar diri kita atau dari luar diri anak tersebut. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Ini yang harus kita tuju pada anak-anak. Dia melakukan sebuah kegiatan, perbuatan bukan karena adanya pengaruh atau dorongan dari lingkungan orang lain, tapi karena kesadaran diri mereka sendiri. Inilah motivasi yang akan kita tuju nanti di sekolah kita ini. Seperti apa motivasi ekstrinsik itu? Itu ada dua. Tujuannya untuk menghindari hukuman. Ini yang biasa kita lakukan. Ini yang biasa kita lakukan, termasuk saya sendiri. Kita melakukan hal-hal itu karena supaya terhindar dari hukuman, karena ada peraturan, karena ada suruhan. Inilah dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, wah, saat ini saya harus rajin karena nanti akan diberikan hadiah oleh guru. Itu yang dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik, karena ada pengaruh dari luar atau imbalan yang mereka inginkan. Kemudian motivasi intrinsik ini adalah ini yang kita tuju, supaya kita dan anak-anak kita itu mau menghargai dirinya sendiri. Tidak karena dorongan, tidak karena suruhan, dan tidak karena aturan yang telah dibuat, tetapi karena kesadaran diri mereka sendiri. Sekarang kita lanjut, ini masih gambaran tentang disiplin positif. Ada 5 posisi kontrol, penghukum pembuat rasa bersalah, teman pemantau manajer. Nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Sekarang coba perhatikan ke depan Bapak Ibu. Perubahan paradigma atau cara pandang kita itu. Seperti yang dijelaskan oleh situasi di depan.
ketika si A menggepal sesuatu yang sangat berharga pada dirinya, apakah dia itu rela memberikan kepada si B dengan berbagai bujukan, rayuan, ancaman, atau kekerasan? Kalau kita kembalikan ke diri kita, apakah kita mau menyerahkan apa yang paling berharga pada diri kita kepada orang lain? Apakah kita mau memberikannya? Tentu tidak. Kira-kira kalau membuka atau menutup genggaman tangan itu, yang mengontrol siapa kira-kira? Kita sendiri. Seperti apapun pengaruh dari luar, seperti apapun bujukan dari luar, kalau kita tidak mau membukanya, maka tidak akan terbuka. Jadi ini perubahan paradigma terhadap budaya positif di sekolah. Jadi siapa yang akan meningkatkan atau menciptakan budaya positif di sekolah? Tentu diri kita sendiri. Tidak perlu ada pengaruh, ada aturan, ataupun ada ajakan dari yang lain. Harus berasal dari diri kita sendiri melalui motivasi intrinsik tadi. Sekarang kita lanjut mengenai teori kontrol ini. Masih banyak kesalahan konsepsi atau pandangan terhadap diri kita, memandang seperti apa itu yang mengontrol. Ini dikatakan sebagai ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita tidak berhak sebagai guru untuk mengontrol murid. Ini masih pandangan-pandangan yang selama ini kita anggap. Dan ternyata pandangan itu adalah sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga tidak benar. Ilusi bahwa semua penguatan positif dalam arti kata bujukan akan efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentu tidak. Terkadang kita sebagai orang dewasa sering memaksakan kehendak kepada anak mungkin atau kepada murid mungkin. Itu ternyata tidak boleh kita lakukan. Sekarang kita coba perhatikan perubahan dari stimulus respon yang biasa kita anggap benar ternyata salah. Seperti apa teori kontrol yang sebaiknya? Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu termasuk stimulus respon. Seharusnya bagaimana? Dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita yang memaksa orang lain untuk memahami kita, tetapi kita yang berusaha memahami pandangan orang. Itu teori pilihan. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering kita lakukan. Setiap anak-anak kita melakukan kesalahan, kita langsung cap negatif. Ternyata pada teori kontrol, setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu pasti dia memiliki alasan. Itu yang belum pernah kita gali kepada anak-anak. Setiap ada anak-anak yang memiliki kesalahan, langsung kita cap itu sebagai kesalahan dan keburukan. Ternyata kita juga harus memahami kesalahan yang dibuatnya itu adalah sebuah perilaku yang memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kepada stimulus respon, pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti yang kita jelaskan. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Setelah diberi bujukan, diajak dengan segala macam, tidak juga mau dilakukan lagi pemaksaan, itu pada stimulus respon. Sementara yang benarnya pada teori kontrol adalah kolaborasi atau kerjasama positif, kolaborasi positif, serta konsensus untuk menciptakan pilihan dan gagasan-gagasan baru. Kemudian pada
stimulus respon, model berpikir menang kalahnya yang kita jelaskan tadi. Banyak pemikiran kita itu kita harus menang dan ada yang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir kita seharusnya adalah menang-menang. Jadi kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang kalah. Kita lanjut, makna disiplin. Mungkin kata disiplin sudah sangat sering sekali kita dengar. Sangat sering sekali kita baca, kita dengar. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, itu kata kuncinya. Belajar apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang selama ini kita lakukan. Karena adanya kepatuhan terhadap aturan-aturan yang dibuat. Kalau kita kaji lagi disiplin itu adalah belajar menghargai diri. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai manusia harus merdeka. Seperti apa merdekanya? Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi harus bisa memerintahkan diri sendiri. Ini yang disebut sebagai kontrol diri. Lanjut, kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Seperti yang dijelaskan di awal, motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi eksternal atau ekstrinsik dan motivasi internal. Sekarang, contoh motivasi eksternal yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masih dipengaruhi oleh lingkungan. Itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Ini tujuannya adalah disiplin positif untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Bukan karena saya takut karena aturan ataupun perintah, tapi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Ini dikatakan sebagai motivasi internal intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan para pakar pendidikan. Khususnya kita di sekolah dasar masih memberikan penghargaan. Mungkin di dalam kurikulum mereka perhitungan tidak ada, tetapi nyatanya di saat pengumpulan rapor kita masih meranking atau memberikan penghargaan kepada peringkat kelas. Ini pun masih jadi pendiskusian pada ajang pendidikan, karena nantinya di perguruan tinggi malah ditanya peringkat kelas tersebut. Jadi mengapa dikatakan dihukum oleh penghargaan? Karena penghargaan yang kita berikan itu akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Si anak melakukan suatu kegiatan hanya bertujuan untuk mendapatkan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tersebut dari orang yang meminta. Membujuk itu penghargaan yang dikatakan sebagai penghukum. Mengapa penghargaan itu dikatakan sebagai penghukum? Ini dia. Penghargaan merusak hubungan. Seperti apa penghargaan itu merusak hubungan? Yang misalkan pada semester 1 si A ranking 1, si B ranking 2. Ternyata di semester 2 si B ranking 1, si A ranking 2. Ternyata hal ini berpengaruh kepada anak-anak kita.
mungkin hubungannya menjadi kurang baik, mungkin secara verbal tidak dikatakan, tapi jangka pendek dan jangka panjang rasanya terbawa ketakutan. Dan penghargaan menurunkan kualitas. Nah, dia masih menganggap hanya bertujuan untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah, tidak melihat proses untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, karena yang tujuannya hanya penghargaan kok sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jadi kreativitas anak akan terhilang. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, sudah jelas, karena dia hanya mengharapkan penghargaan, tidak berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi boleh disimpulkan ternyata penghargaan itu adalah menghibur. Sekarang tugas kita bersama. Kita berbicara mengenai hukuman atau konsekuensi. Sekarang Bapak Ibu perhatikan ke depan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan guru, boleh dicatat atau boleh dipikirkan saja boleh. Silakan dipilih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Karena kata hukuman dan konsekuensi sering sekali dikalikan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Silakan catat dulu sebentar Bapak Ibu. Silakan cari, pilih. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan. Silakan semuanya selesaikan. Nanti kita cek. Sudah? Sudah? Sekarang kita coba cocokkan dari apa yang telah kita buat atau yang telah Bapak Ibu pikirkan. Ini kuncinya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata itu termasuk hukuman. Dan jelas-jelas ternyata bahasa hukuman tidak boleh kita terapkan kepada anak didik kita. Mungkin kita masih memakai bahasa itu. Terlambat buat perjanjian. 1 halaman, tulis 1 halaman. Mungkin itu tidak terlalu berat. Ternyata itu tidak sesuai dengan konteks kesalahan yang dibuat oleh anak. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Masih hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini yang termasuk konsekuensi. Konsekuensi terhadap tindakan yang dia lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Kira-kira mengapa itu konsekuensi? Mengapa lari pada nomor 2 katakan hukuman? Silakan. Silakan. Konsekuensi memberi kesadaran kepada seseorang dari yang dilakukannya itu ada pertanggungjawaban secara intrinsik yang ada pada dirinya. Kalau secara hukuman itu adalah suatu
kalimat tergerak kepada seseorang anak itu. Oke. Boleh kelas dulu. Terima kasih Bu Endi Sofia atas jawabannya yang mengatakan mengapa Endi Karya dibuat konsekuensi dan di atas hukuman. Karena kalau konsekuensi itu berasal dari motivasi intrinsik mereka, sementara hukuman itu karena perintah. Nanti kita coba cocokkan. Ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itulah mengapa dikatakan murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Karena tidak menggunakan masker dihukum melakukan push up. Dan malah terkadang kita melakukan hukumannya itu di depan teman-teman. Ini akan berdampak jangka panjang pada anak. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu adalah hukuman. Sementara untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin karena berasal dari kesadaran. Hukuman itu bersifat paksaan. Konsekuensi berupa stimulus dan harapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti. Saat dia melakukan kesalahan, selagi bisa dia menyembunyikan, dia akan berusaha menyembunyikan kesalahan. Karena dia akan takut dihukum. Itu sifatnya hukum. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan melalui kesadaran. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak ada yang baik. Itu yang akan terjadi pada anak kita. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Beda. Kalau hukuman berjangka panjang, kalau konsekuensi sesuai konteks dan untuk sementara. Lanjut, restitusi. Mungkin ini sedikit bahasa baru yang kita dengar. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang dikatakan restitusi. Identitas hukuman dan identitas disiplin yang gagal dan sukses. Hukuman itu termasuk pada jenis identitas gagal, dan identitas sukses itu adalah disiplin. Di sana ada konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk budaya disiplin positif di sekolah kita harus menggunakan konsekuensi dan restitusi. Tidak lagi kita melakukan hukuman. Seperti apa ciri-ciri restitusi yang akan kita lakukan? Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran, bukan paksaan. Empat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri si anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, fokus pada solusi,
dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, dari mana awalnya kita bisa melaksanakan restitusi? Kita bisa mulai di dalam kelas kita. Di dalam kelas kita bisa membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada pernyataan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa kita mematuhi? Kira-kira mengapa kita mematuhi bahwa kita harus memakai helm? Itu karena apa? Demi keselamatan. Kalau kita percaya itu sebagai demi keselamatan, itu berarti sudah keyakinan kelas. Itu berarti karena kita yakin, bukan karena aturan. Tetapi sejatinya ini adalah peraturan. Tetapi karena kita yakin bahwa ini untuk keselamatan, ini sudah dikatakan sebagai keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID. Tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan, kesehatan. Itu karena keyakinan diri kita, bukan karena aturan yang sebenarnya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin pada awal dulu saya mengikuti pelatihan karena takut nanti dimarahi atau dibicarakan oleh kepala sekolah. Itu masih karena peraturan. Atau malu, segan nanti nampak oleh teman-teman. Itu masih motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi kalau sudah karena kesadaran waktu dan disiplin, inilah yang dikatakan sebagai motivasi intrinsik. Nah, sekarang tujuan kita budaya positif. Kita berangkat dari peraturan kelas. Kita kumpulkan nanti apa yang disampaikan oleh anak-anak itu akan beragam. Kita coba peraturan di kelas apa saja. Dilarang begini Pak, dilarang begini Pak, tidak boleh begitu Bu, tidak boleh begitu Bu. Itu yang dikatakan sebagai peraturan kelas. Tetapi kalimatnya masih belum positif. Karena masih ada kata dilarang, kata tidak boleh, jangan. Sebenarnya sudah betul, tapi hanya kalimatnya atau katanya yang kita ubah menjadi kalimat positif. Contohkan, tidak boleh membuang sampah sembarang tempat Pak. Itu kalimat peraturan kelasnya. Kira-kira kalau kalimat positif untuk yakin kelasnya bisa kita ubah. Kita bantu bersama dengan siswa. Menjadi apa kira-kira? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Itu yang dikatakan dengan keyakinan kelas dengan kalimat positif. Barulah nanti berjenjang ke atas akan tercipta budaya positif. Kenapa demikian? Kita coba lagi. Dari sekian kalimat, apa kira-kira keyakinan kelas yang tercermin dalam satu kalimat itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa rasa keyakinan yang boleh? Silakan mengganggu orang lain. Coba Pak, kita bayangkan nanti kita cocokkan. Mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau berdor. Contoh, gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan misalnya, keselamatan. Sekarang perhatikan semuanya. Sudah? Kita coba cocokkan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Namun, dilarang mengganggu orang lain. Mati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain.
dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, ya, dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Ini keyakinan yang kita percayai terhadap kalimat. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jika lima kebutuhan ini sudah kita penuhi, kebahagiaan pasti akan kita dapatkan. Apa kebutuhan dasarnya? Survival, bertahan hidup, belonging, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, power, ternyata kita butuh itu penguasaan atau power, kebebasan, freedom, dan kesenangan, pahala. Ini adalah kebutuhan dasar yang wajib atau mutlak seharusnya kita dapatkan. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, kita sudah berkuasa, sudah bebas, sudah bertahan hidup, dapat kasih sayang dan rasa diterima, ternyata kita tidak fun, maka kita belum disebut sebagai bahagia. Jadi kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi sebagai manusia, baik kita sebagai individu ataupun masyarakat. Nah, ini inti dari tujuan membentuk budaya positif di sekolah. 5 posisi kontrol. Sebelum tahu materi ini, kita sudah merasa benar terhadap perilaku yang telah kita lakukan terhadap anak-anak didik kita. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 1, penghukum. 2, membuat orang merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal. Ini namanya kontrol dari luar. Dan saya yakin atau saya pribadi pun sering berada pada posisi ini sebagai penghukum. Kalau kita tanya diri kita masing-masing, banyak kesalahan atau kekeliruan kita terhadap pelayanan kita terhadap anak ini. Seperti apa itu kontrol penghukum? Menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Apa kata si gurunya? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, itu adalah penghukum. Hasilnya anak pasti akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Nanti kita coba lihat dengan saya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kepada Anda. Jangan berbuat seperti itu lagi. Apa kamu tidak merasa bersalah terhadap tindakan yang kamu lakukan? Kita menggali supaya anak itu menjadi merasa bersalah. Ternyata itu masih pada identitas gagal. Bukan berarti tidak boleh dilakukan, tetapi ini yang sering kita lakukan sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tak masuk pada identitas berhasil, tetapi masih dari kontrol dari luar. Sebagai teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, kerjakan. Apa kamu tidak kasihan pada ibu? Jadi di sini anak akan merasa ketergantungan nanti pada si guru. Kemudian pemantau. Ini dia posisi guru hanya sebagai pengukur, menghitung dan mengukur. Apa kamu tidak tahu? Hanya bertanya dan bertanya. Apa kamu tidak tahu peraturan sekolah ini? Apa akibat yang akan kamu lakukan? Apa jika yang akan kamu lakukan? Hanya sebagai penanya atau pemantau saja. Posisi kontrol seperti apa yang diharapkan sebagai kita sebagai guru? Yang ideal adalah posisi manajer. Tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa
pribadi si anak. Kita coba perhatikan tayangan videonya supaya lebih jelas. The Bluetooth device is connected successfully. Sisi penghubung. Kita perhatikan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bagaimana Pak Ibu? Sering kita melakukan seperti itu atau pernah kita melakukan seperti itu? Itulah posisi kontrol kita sebagai guru, posisi penghubung. Apakah posisi tersebut sebaiknya kita lakukan kepada anak didik kita? Tentu tidak. Karena kita mengharapkan posisi kontrol kita sebagai manajer terhadap murid-murid kita. Kita lanjut untuk posisi kontrol berikutnya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu posisi kontrol dulu sebagai membuat rasa bersalah. Karen pun seandainya tidak dikerjakan akan bisa jantungan ibu. Di anak akan merasa bersalah terhadap perbuatan atau bahasa-bahasa yang kita letakkan. Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Ternyata dengan bahasa-bahasa seperti itu tidak sepatutnya kita
Bluetooth device is connected successfully. Posisi teman. Nan! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi sebagai teman. Ternyata kita juga harus pintar-pintar cara memposisikan diri kita kepada anak didik kita. Lanjut. Memantau. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau sudah tergolong identitas berhasil. Mengapa? Karena di sini sudah ada kesepakatan atau konsekuensi yang dibuat sebelumnya yang harus dilakukan oleh anak didik ketika melanggar suatu keyakinan kelas. Tapi masih kurangnya di sini adalah masih adanya kontrol dari luar karena takut atau mematuhi peraturan yang telah dibuat. Posisi yang kita idam-idamkan sebagai guru kepada peserta didik adalah posisi manajer. Seperti apa itu posisi manajer? Kita coba lihat dulu. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik. Ini posisi yang kita idam-idamkan sebagai posisi manajer. Kita di sini hanya membimbing dan menggali kesadaran diri anak. Menggali kesadaran diri anak apa keyakinan kelas yang telah dilanggar, dan hukuman atau konsekuensinya itu juga berasal dari anak itu sendiri. Kita hanya menggali kalau mereka melakukan kesalahan ini, keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Apa kira-kira tindakan yang harus dia lakukan sendiri untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi? The Bluetooth device is ready to pair. Nah, sekarang setelah kita memperhatikan video-video dari 5 posisi kontrol tersebut, kita pasti dapat menentukan apa dari melengkapi tabel berikut. Untuk pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol siapa tadi kira-kira menyebutkan? Sebagai posisi kontrol yang mana tadi itu? Saya kecewa terhadap kamu. Posisi kontrol kita menyalahkan atau membuat rasa bersalah pada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Bla 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 bla. Ini posisi kontrol. Yang mana kira-kira? Penghukum, manajer, merasa bersalah, atau teman? Kita coba. Saya kecewa sekali dengan kamu, Naren, katanya. Ini adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu datang terlambat dan terlambat lagi. Ini adalah penghukum. Ayolah Naren lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang dikatakan posisi manajer. Kita meminta solusi dari diri mereka sendiri. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi penghukum. Ini ya. Akhir, mengenai segitiga restitusi. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, mulai dari keyakinan kelas yang telah kita buat, tahu kita posisi kontrol diri kita sebagai manajer. Setiap menyelesaikan masalah murid atau sekolah, ini rumusnya, rumus segitiga restitusi. Apa itu rumus segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita lanjut saja penjelasannya. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh si A, si B yang bermasalah. Bagaimana kita sebagai guru berkata, kita stabilkan dulu identitasnya atau emosinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita tidak langsung menjudge dia itu salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu
si anak yang bermasalah. Ini pada menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk pada validasi kebutuhan. Bagaimana tindakan kita? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh, ada masalah dengan si B. Si A memukul meja terhadap si B. Boleh kita katakan di sini untuk memvalidasi kebutuhan, kita katakan untuk istilahnya bapak atau ibu senang kamu tidak melakukan hal yang lebih parah. Syukur saja kamu hanya memukul meja. Kamu tidak melakukan hal negatif yang lebih parah pada umat. Itu untuk memvalidasi kebutuhannya dulu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ingat kata yang pertama tadi, setiap anak melakukan kesalahan pasti memiliki tujuan. Di sini kita gali dulu apa alasannya melakukan itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini baru untuk mengobati tindakan yang dilakukan. Kemudian, maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, di sini baru kita berikan arahan atau jalan yang baru supaya tidak dengan memukul dia mendapatkan itu. Dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini pada validasi kebutuhan. Terakhir baru segitiga institusinya menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah kita percaya di kelas, di keyakinan kelas harus kita ulang-ulang terus. Keyakinan kelas yang telah kita buat, kita ulang-ulang terus pada anak. Terjadi kesalahan, kita ulangi lagi. Itulah peran kita sebagai guru, harus mengulangi keyakinan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa? Tanyakan. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Itu yang harus kita jelaskan terus kepada peserta didik kita. Sampai pada tahap restitusi, mulai dari keyakinan kelas, posisi kontrol, dan kita lakukan pada rumus segitiga restitusi. Budaya positif yang kita idamkan di sekolah, saya rasa pelan-pelan akan dapat terwujudnya. Sebagai bahan refleksi bagi kita, hal-hal baru yang paradigma yang saya dapatkan, perasaan yang muncul ini sebagai refleksi saja. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga budaya positif yang telah kita pelajari hari ini dapat kita terapkan nanti pada lingkungan kelas sekolah agar budaya positif ini dapat lebih bermakna bagi sekolah dan anak-anak didik kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ibu Moderator. Sudah kita berikan tepuk tangan kepada Pak Ikom yang telah menyampaikan aksi nyata Madrasah 4 yaitu budaya positif. Alhamdulillah dengan pengarahan dengan penyampaian materi bisa mengubah mindset kita dalam mendidik anak-anak didik kita mulai dari saat ini sampai ke depan yang enggak. Nah, berikutnya itunya sesi tanya jawab. Kalau ada yang bapak atau ibu yang ingin bertanya tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. tadi, diminta untuk 2 pertanyaan. Silakan pada bapak atau ibu. Alhamdulillah semua sudah memahami apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Berikutnya acara yaitunya launching
SD 14 Cepat bersama kepala sekolah dan majelis guru yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis 27 Juli 2023 jam 15.07 dengan membacakan Bismillah, saya menyetujui dan mengesahkan komunitas belajar SD 14 Cepat dimulai. Terima kasih kepada Bapak atas dibukanya komunitas belajar SD 14 Cepat. Semoga nanti guru-guru bisa bekerja sama dalam membudayakan budaya positif di sekolah dan di kelasnya nanti. Berikut dalam acara ini sudah sampai semuanya dan kita akhiri, yaitu membacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.